kamu ni. Sehingga waktu agaknya meninggal, hana sorti muruh jenazah. Yang cerita Imam Ghazali di kota Basrah jam. Waktu nazalah sira ulama ibadat pada tempat ibadahnya nanti sabu gunung. Malam gelempo li ulama yan natuk perintah sansang lalempo nya. Trun ya uruh fiat jenazah hamba lung yang lung kalung pampun bina dosa hamba. Sehingga ketika ulama yang turun gunung untuk dia uruh jenazah urang ahli maksiatnya. Urang ahli ibadahnya tertanya-tanya lah mati penasaran. Akan Allah ampuni dosa orang. Dan luar biasa bijak. Hingga orang kampung kan naikalan ulama kagejak dia uruh jenazah orangnya. Orang kampung gak ikut sih. Walau dalam keadaan mantang tanda tanya besar dan penasaran. Fakut. Hingga pada bote selesai tajihid jenazah kali pemakaman nempuh. Tayang Pak Purmo. Kamu pingin tayang karena penasaran. Amalan suami Ron sehingga mendapat ampunan dari Allah yang luar biasa. Pegah ahli isteri katnya suami long yang ke lagi yang kan dengar-dengar ahli maksiat yang anak-anak pupuk kebaikan. Cuman yang nal heboh perkara yang mungkin istimewa bagi. Pertama, ketika katnya sadar dari mabuk menjelang subuh, nya langsung gegantau pakaian ke mana bagah jak masjid sama jemaah subuh. Yang amalan istimewa pertama. Karena sembahyang subuh berjamaahnya luar biasa dari ganjaran pahala. Sunat fajar mentang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau sembahyang subuh, rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, pada Nabi dalam hadis. Ulam jamaah subuh. Malah nak baca langitan Nasaihud Diniyah karangan Imam Haddad. Berpegahinan Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi, raja paling zalim. Dumna zalim rajayan, orang yang bertentangan politik dengan rajayan langsung dieksekusi, dipomatik. Ketika Nasira orang di Yana hana jadi hukum. Karena dalam hadis orang yang puput jamaah subuh fi dimmatillah, orang yang dalam jaminan Allah. Jadi ikut raja hajat, ilo ikut urusan dengan Tuhan, orang yang jamin Tuhan. Jadi ada bejat-bejat raja hajat, dalim-dalim raja hajat, tinggal ikut urah hadinya. Jadi kerana dalam hadis kepada Nabi urang yang jamaah subuhnya fi dimmatillah, dalam tanggungan Allah. Jadi hanya jadi dieksekusi oleh raja hajat gara-gara sembahyang subuh berjamaah. Jadi orang maksud benar amalan istimewa yang pertama ketika yang sadar dari mabuk, di gua pesta mabuk malam sadar yang bagah-bagah benar kerja hadiri masjid sembahyang subuh berjamaah. Kemudian amalan yang kedua irumah agaknya hanya pernah sepi satu atau dua orang anak yatim. Di urau kalau melembut tangga. Di urau hanya sepi satu dua anak yatim dan kebaikan almarhum mencerita oleh isteri katnya ke anak yatim melebihi daripada kebaikan kepada anak sendiri. Kemudian yang terakhir nasabuh keistimewaan almarhum ketika almarhum sadar daripada mabuk di tengah malam gaknya ge berjaro di hadapan Allah gekun ba Allah, ya Allah, diletak jahannam manakah akan engkau tempatkan diriku. Jadi merasa agaknya butuh dan hina di hadapan Allahnya yang membuat Allah rahmat juga. Maka oleh salah seorang ulama sufi yang bernama Abu Madian, kuikun Abu Madian, inkisarul asi khairun min saulatil muti. Orang yang bermaksiat ketika merasa pecah hati dan agaknya hina dina di hadapan Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkan yang kecuali Allah, yang lebih hebat daripada saulah muti. Saulahnya kewibawaan orang yang taat. Jadi orang yang taat ahli ibadat tapi merasa diri berwibawa, merasa diri seakan-akan kapasitas selamat di akhirat, yang naga dalam pandangan Allah. Maka lang hikam juga lihat kadang-kadang amal maksiat yang mewariskan kemuliaan di hadapan Allah. Tapi lihat amal taat yang kadang-kadang mewariskan kesombongan. Maka inkisarul asi khairun min saulatil muti. Orang taat merasa wibawa, merasa terhormat, macam lebih baik orang maksiat yang merasa diri hina. Ini adalah sebab dari heboh penyebab benar, termasuk kepedulian terhadap anak yatim yang menyelamatkan sira orang yang sangat maksiat kepada Allah tapi yang mendapat ampunan kepada Allah dan selamat di akhirat. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita perhatikan tanpa terasa katanya orangnya akan berada di penghujung Ramadan.
Tanpa terasa tanya Ramadan hana tifli akan meninggalkan kita. Oleh Imam Haddad dijelaskan bahwa bukan persoalan Ramadan meninggalkan tanya, tapi yang jadi persoalan adalah apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan atau han bertemu. Tanpa terasanya perjalanan waktunya adalah salah satu daripada tanda kiamat dunia. Mungkin jamun yo belum kadang-kadang trip pada pre hotel buka puasa. Belum yo gure-gure no. Trip kadang-kadang idang padungga kata hana luput-luput lo. Tapi ini hana terasa tak balik uwi tak balik unun hana tak luput kali buka. Dan sebuah hadis ni pegah di Nabi, hadis riwayat pada Abi Hurairah. Ni pegah di Rasulullah la taqumu sa'ah hatta yattaribat zaman. Hantidang kiamat dunia sehingga zamannya toto. Takunu sanah kai syahri adalah 1 tahun bagaikan 1 bulan. Wasyahru kal Jumat, 1 bulan bagaikan 3 Jumat. Wal Jumat kal yaumi, sebuah Jumat lagi siuro. Wal yaum ka ihtirakil khausah, diuro lagi tutung uram bakai. Tutung uram bakai yang katu pun cukup bagak kabeh. Menang ke si uro dalam hadis yang diriwayat di Abu Ya'la, ka ihtirakil khausah, sama lagi terbakar batang pohon yang dum cepat berlalu waktu tanpa kita yang rasa, yang adalah salah satu daripada tanda kiamat sudah dekat. Oleh salah seorang ulama tabi'in yang bernama Bilal bin Sa'ad, beliau menyebutkan manusia dengan ahlul baqa dan ahlul khulud. Kun Sa'ad bin Bilal bin Sa'ad, ya ahlal khulud ya ahlal baqa innakum innama khuliqtum lil khulud. Wahai ahlul baqa, wahai manusia yang abadi, innakum lam tukhlaqu lil fana. Tidak diciptakan untuk fana, tapi kamu diciptakan untuk kekal. Salah dah fahami maksudnya yang ni pegah manusianya sama dengan Allah. Maka artinya tanya wate mati ke lagi mati binatang, ke lagi habis nah kehidupan yang abadi di akhirat. Innama khuliqtum lil khulud wal abad. Kamu diciptakan untuk kehidupan yang abadi. Maka karena diciptakan untuk kehidupan abadi, maka perlu ada persiapkan juga dalam tahu kehidupan abadi. Nyo nak kesempatan pada muradid bulan Ramadan, mari dah manfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatannya untuk tingkatkan kualitas amal kita. Belum nak pernah membaca dalam salah satu tulisan Imam Haddad, bila malam Jumat Uhud malam ganjil, fakana ahra lilailatul qadar, yang lebih berat memungkinkan malam Lailatul Qadar. Insya-Allah di malam 25 bagi orang yang puasa pun rasa, di malam insya-Allah malam 25 dan juga malam ganjil dan malam Jumat. Insya-Allah miana halangan. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar, maka pada malamnya kita yang memanfaatkan untuk kebaikan, untuk meningkatkan amal soleh. Kahai dah puput, dah tingkatkan masalah paling kurang baik dah bermaksiat kepada Allah dan baik dah lakukan hal-hal yang hana bermanfaat. Orang mukminnya nak terbagi macam kepegah oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, orang mukmin yang iman dengan terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Orang mukmin yang iman terus bertambah tidak pernah berkurang iaitu para nabi dan para rasul. Ini iman orang yang pernah berkurang, bertambah terus. Nasib orang mukmin yang iman terus berkurang, tidak pernah bertambah. Dah orang mukmin yang iman yang terus berkurang, tidak pernah bertambah, yaitu orang-orang mukmin yang gemar melakukan maksiat, gemar melakukan dosa dan tidak pernah bertaubat. Yang imannya berkurang, tidak pernah bertambah. Nasib orang mukmin yang beriman, imannya stabil, tidak berkurang, tidak bertambah. Dah orang mukmin yang imannya stabil, tidak berkurang, tidak bertambah, itu para malaikat. Malaikatnya hanya berkurang, hanya bertambah iman lagi-lagi esat. Makanya ruku-ruku lebih, yang sujud lebih. Nasib mukmin yang imannya mengalami naik turun. Atau dalam bahasa bisnis kan fluktuatif. Fluktuatif lagi harga pasar naik turun. Jum capdi orangnya iklan sehingga nasib orang mukmin yang imannya hanya stabil, naik turun atau fluktuatif. Dah orang mukmin yang iman naik turun, ketika adanya dalam momen-momen tertentu iman bertambah. Lagi yang tengah di Makkah, tengah di Madinah, ni yakin ibadat. Ada orang kampung menurun. Alam bulan Ramadan yakin ibadat. Di luar Ramadan dia menurun. Maka dalam bulan Ramadan yang merupakan momen untuk meningkatkan amal dan kualitas ibadat kita, maka baik sia-siakan tu hal-hal yang hana perlu. Dan perlu kita ingat bersama dalam Ihya kepada Imam Ghazali, salah satu daripada tanda Allah memurkai hamba
Allah sibukkan hamba tersebut saat wate-wate fadilah dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ramadan wate fadilah. Ramadan wate yang paling istimewa. Syahrul ummati kena Rasulullah. Bulan umat lun. Bulan di mana Allah ganda-gandakan pahala yang luar biasa. Buat sunat mentang gebi sama lagi fardu. Buat fardu mentang sabah gebi gandaan sama lagi 70 bah buat fardu. Saat wate-wate fadilah lagi kayo hanaruh dalam beramal kebaikan. Yang Allah salah sabah alamatul maqti, tanda Allah gemurkai itu. Sama lagi saya kai bagi PMBSD kampung dia kahana kampung. Allah. Jika kuku kecil bungai. Pakan lihat hana rok sabi pengumuman. Hana rok kampung hantam na pengumuman ya cok PMBSD mata. Nyambak hal dunia mentang lain aja ku gabuk tanggapnya salah sabah kerugian. Saya hana asal kamu lupa jatah bagi-bagi kahana tanya kampung. Asal urusan akhirat, ati Allah bagi-bagi pahala yang luar biasa. Dalam momen-momen tertentu tahan ada yang lain tempatkan. Allah. Dan juga dalam akhir tausiah ingat salah satu hadis Nabi. Ketika Nabi nekun bak para sahabat uhdurul mimbar, hadiri kamu sekalian menuju kepada arah mimbar. Saat turun mimbar masa Nabi lah ini anu ringin ji. Di Nabi ne anu ringin pertama, tiba-tiba ne anu ringin pertama Nabi ne baca amin. Amin Nabi. Anu ringin kedua dibaca Nabi lam amin. Naik andiri yang kedua dibaca oleh Nabi Lam amin. Sehingga selesainya para sahabat bertanya, dijawab oleh Rasulullah, saatnya watelon ati hanya ingin pun ruh malaikat Jibril. Kun malaikat Jibril memang hadisnya dapat berbuah riwayat yang berbeza lafaz tapi makna sama. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yufar. Celaka orang yang merumpak dalam bulan Ramadan tapi hanya mendapat keampunan Tuhan. Amin oleh Rasulullah. Ya, yang baca doa bukan manusia biasa, yang baca amin itu bukan manusia biasa. Yang baca doa malaikat Jibril, yang kun amin Rasulullah. Buat daliman adraka Ramadan falam yufarlah. Amin untuk Rasulullah. Yang anak ringin kedua, nekun lamli malaikat Jibril, buat daliman dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celaka orang yang disebut nama engkau hai Muhammad di sisinya tapi dia tidak mau bersalawat. Amin nekun li Rasulullah. Dan anak yang kedua dikira malaikat Jibril mu'dan liman adraka abawahu al-kibar indahu falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang sempat hidup bersama orang tua ketika orang tuanya tua renta tapi tidak menjadi orang tuanya sebagai sebab untuk masuk surga. Dia tak lewatnya anak-anak yang hana hukum ilmu agama prinsip bangga doa ia ingkat panti jompo. Padahal kesempatan pintu syurga tengah dibuka panjang lebar-lebar oleh Allah dalam rumah, tapi tapoh jauh-jauh pintu syurganya tak intak urungsi dekat doa ke dia panti jumpa. Dia berdoa di malaikat Jibril pun dan celaka. Amin untuk Nabi. Maka hebohnya menjadi pengingat katanya salah satu iaitu Ramadan kesempatan 5 rotib Ramadan insya-Allah yang nak diumum bayang Tuhan 6 atau 5 rotib. Ini baik dapat kesempatan mudah-mudahan darumpak maghfirah dan keampunan Allah dalam bulan Ramadannya karena kesempatan untuk merupak Ramadan ke dalam cinta. Amin ya Allah. Yang tausiah singkat pada long, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita yang memandum dan mudah-mudahan dalam lagi Allah dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang mencintai amal kebaikan, istiqamah dalam kebaikan dan juga yang sangat penting Allah memberi keampunan dan menjadikan kita utaka innar, orang-orang yang Allah mendekatkan kepada api neraka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa ni. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu